Kemudian ada orang yang lebih alim, kemudian dia tidak belajar, itu terputus dari berbagai macam keistimewaan. Terharamkan dari berbagai macam keistimewaan. Kan kita lihat banyak tuh ulama-ulama padahal alim besar, tapi tetap malah berguru kepada orang yang lebih alim lagi. Inilah diantara manfaat ilmu melahirkan tawadhu. Ya, melahirkan tawadhu. Terjauhkan dari berbagai macam kesombongan. Kecuali memang beliau dalam zamannya itu wahidan faridan. Artinya wahidan faridan, memang beliau satu-satunya orang yang berada di puncak keilmuan. Faridan wahidan, kan kalau misalnya kita baca kitab, terkadang dia mempunyai gelar faridan wahidan. Nah, itu diantaranya. Karena yang disebut dengan faridan wahidan gak ada duanya, gak ada duanya. Udah satu-satunya ulama paling alim, paling mengamalkan ilmu. Satu waktu di mana puncak keilmuan Muallim Syafi'i Adzami, beliau rencana mau berguru kepada Kiai Muhajir di daerah Bekasi. Kiai Muhajirin. Pas udah sampai di majelisnya Kiai Muhajirin di Bekasi, kemudian Kiai Muhajirin langsung tutup kitab. Kata Muallim, mungkin memang udah waktunya kali. Saya telat, saya ngaji. Jadwal pengajian berikutnya Muallim Syafi'i Adzami datang lagi. Gak lama lagi Kiai Muhajirin nutup kitab lagi. Berikutnya lagi Muallim Syafi'i Adzami enggak telat. Kemudian Kiai Muhajirin tutup kitab lagi. Akhirnya Muallim udah harus paham, kalau begitu jadinya saya nggak boleh ngaji sama beliau. Artinya nggak boleh ngaji sama beliau, bukan nggak boleh, setingkat engkau siapa yang mau ngajarin gitu. Dan kita kemudian punya buruk sangka dengan Kiai Muhajirin, tidak. Justru pemahamannya setingkat engkau wahai Adzami, siapa yang mau ngajarin gitu. Seakan tuh saya juga mau belajar sama engkau, tapi engkau udah datang duluan ke aku. Datang satu waktu Muallim Syafi'i Adzami ke daerah Bekasi juga, ada seorang alim besar, Kiai Nur Ali namanya. Iya, seorang alim besar dan bahkan di antara tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Jaraknya nih antara Kiai Nur Ali dengan Muallim Syafi'i Adzami jauh bisa 30 tahunan. Ya jauh. Kan layak seorang Muallim Syafi'i Adzami ngaji nih. Sama yang lebih alim, sama yang lebih tua. Ngomong nama Muallim Syafi'i Adzami ke Kiai Nur Ali Bekasi. Kiai Nur Ali Bekasi itu yang kalau misalnya kita lihat sejarah Kerawang Bekasi, itu tokohnya beliau. Ya jamaah sekalian, pernah gak baca puisi Kerawang Bekasi? Itu tokohnya beliau, seorang alim besar. Beliau diantara salah satu tokoh pejuang besar. Beliau seorang alim besar dan beliau dakwahnya banyak lewat perjuangan. Datanglah Muallim Syafi'i Adzami ke Nur Ali Bekasi. Muallim, mohon maaf, Kiai, mohon maaf, saya mau ngaji sama antum. Kata Muallim Syafi'i Adzami, siapa yang mau ngajarin ente? Anda mau ngaji sama ente? Dalam bahasa Betawinya, ini Betawi, Bekasi, Bekasi. Gitu. Kan sebagian Bekasi bahasanya bahasa Betawi. Seperti sebagian Banten bahasanya Betawi, tapi Bantennya Banten mana dulu? Kalau Banten Ciledug ya bahasanya Betawi. Tapi kalau Bantennya Banten, ya bahasanya Aing. Gitu. Aing koreksi ya. Itu Aing. Jadi
Seorang Muallim Syafi'i Azami pun ketika itu beliau mendambakan mau ngaji lagi. Cuma permasalahan nggak ada orang yang mau ngajarin beliau. Akhirnya udah siapa yang mau ngajarin lagi udah. Beliau udah berusaha di kedua ulama besar tersebut. Akhirnya dua ulama besar malah pada mau ngaji sama beliau. Waduh kalau udah begini jadinya udah. Berarti Farid dan Wahidan sendiri udah. Kalau kira-kira kita udah model seperti itu, nggak ada masalah ngajar terus. Ya kita udah magam seperti Muallim Syafi'i Azami, contoh, ya udah kita ngajar. Tapi kalau belum seperti itu, di mana ada orang yang lebih alim dari kita, ya belajar. Di satu sisi kita belajar, di sisi lain kita ngajar. Ini kan yang jarang dijumpai. Karena terkadang banyak orang semakin ilmu banyak tapi semakin sombong dia. Ya, semakin ilmu banyak semakin sombong dia. Sebagaimana orang yang semakin harta banyak tetapi semakin sombong dia. Begitu juga jabatan. Memang itu diantara balaknya dunia. Harta, tahta, dan wanita. Ini terkadang kata-katanya harta, tahta, dan wanita. Kalau dengan kata-kata dan berarti nyambung. Ada terkadang harta atau tahta atau wanita. Berarti pilihan. Yang lebih repot, harta juga dia di fitnah, tahta juga dia di fitnah, wanita juga di fitnah. Dan terbesar fitnah kaum laki-laki umat baginda Rasulullah itu adalah La ilaha illallah. Gak apa-apa. Asal jangan tidur, gak ada apa. Gak apa-apa. Bebas. Nanti jangan tidur. Iya, jangan tidur. Indah sekali sebenarnya dalam syariatul Islam. Indah sekali. Saya masih ngelihat di mana Al-Habib Umar, saya punya guru, belajar sama guru-guru. Saya masih ngelihat di Tarim, Al-Habib Umar datang ke rumah guru dan baca ngaji. Duduknya Masya Allah di antara dua sujud. Mana jamaah yang duduknya di antara dua sujud? Coba duduk di antara dua sujud. Tahiyat. Mana? Ini sepertinya ini Bang Nando, Masya Allah. Ini santri. Duduknya santri di hadapan guru seperti ini. Gitu. Jadi Al-Habib Umar duduk di depan guru udah kayak gini udah. Padahal beliau muridnya udah mendunia. Masya Allah. Dan saya masih melihat dari awal datang sampai akhir udah duduknya seperti ini. Dari awal datang sampai akhir itu Al-Habib Umar. Sampai bahkan ketika di pesawat dakwah bareng dengan gurunya di pesawat ketika mau keluar negeri itu beliau dakwah bareng dengan gurunya termasuk Al-Habib Ali Al-Masyhur yang ada di atas fotonya. Itu beliau duduk di bawah pesawat baca kitab. Al-Habib Ali Al-Masyhur kakaknya berikut juga gurunya di atas kursi pesawat. Habib Umar di bawah pesawat, tapi ketika dalam keadaan pesawat lagi tenang. Kan ketika pesawat lagi tenang boleh itu berjalan dan sebagainya. Ngaji, baca kitab, Masya Allah. Sampai di pesawat. Kalau kita udah di pesawat, udah terkadang minum obat, tidur. Dari awal sampai akhir tidur. Gitu. Allahu Akbar. Di waktunya di mana orang ngambil istirahat tapi beliau baca kitab di hadapan gurunya. Nah, ini diantara yang mengamalkan kitab ta'alumul muta'allim. Jadi beliau enggak ridha kalau dalam satu harinya tidak bertambah ilmu. Orang-orang soleh, orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah itu tidak pernah ridha kalau dalam satu hari tidak ada pertambahan ilmu.
Tsumma la budda lahu minan niyati fi ta'allumil ilmi, kemudian wajib buat dia sang pencari ilmu niat dalam mencari ilmu, wajib. Bagaimana ketika kita di awal mencari ilmu dengan niat ikhlas, niat karena Allah, dan karena harta, tahta dan wanita. Ada terkadang, alhamdulillah, orang niat ngaji tujuannya biar jadi pejabat. Kalau ngaji tujuannya jadi pejabat. Niat ngaji tujuannya jadi orang kaya. Niat ngaji tujuannya biar punya banyak duit. Nih kalau saya jadi ulama kan duitnya saya banyak, ya Allah, rugi sekali. Niat jadi ulama agar duitnya banyak, kecil. Permasalahan duit itu kecil. Tapi ini kan jadi ulama kan besar, jamaah sekalian. Jangan diukur ulama dengan duit, dengan keuangan, karena tidak sepadan. Siapapun kita niat mencari ilmu, dimanapun berada, niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, dimanapun dan kapan kita berada, semuanya udah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada biasanya tuh orang-orang yang niat karena Allah, apapun halangan dan cobaan diterjang semuanya demi untuk mencari ilmu. Kuat tuh orang yang kalau misalnya niatnya karena Allah, kuat, gampang menghadang segala sesuatu. Walaupun tuh yang menghadang itu banyak, yang menghadang itu wah masya Allah nggak bisa dihitung. Tapi karena memang udah karena Allah Subhanahu Wa Taala, mudah. Apalagi sih apa namanya kawinan, ya kan biasanya hari Minggu kan kawinan kan, ya itu gampang. Ini ulama-ulama di hari Minggu mereka masih tetap ngajar, masih tetap ngaji, padahal di hari Minggu jadwal banyak apa namanya undangan sana di sana sini, oh banyak sekali. Tapi karena memang karena Allah Subhanahu Wa Taala tetap adalah ngaji. Padahal ini mau dikasih duit, ini santri bukan dikasih duit, kawinan itu malah keluarin duit, malah tetap dia nggak ngaji juga. Udah hari Minggu banyak kawinan, hari Minggu banyak bazar, hari Minggu banyak karnavalan, hari Minggu weekend, hari Minggu kenapa hari Minggu itu? Justru hari di mana kita ngaji itu adalah hari keberkahan. Mereka orang-orang soleh itu tamasyaknya orang soleh ke majelis. Kalau udah ke majelis sudah nyaman, anteng tuh orang-orang soleh kalau udah ke majelis nyaman. Sebagaimana orang-orang lalai kalau ke tempat-tempat lalai itu nyaman. Orang lalai ke tempat lalai nyaman. Pokoknya tempat-tempat lalai udah nyaman. Di pasar, kalau misalnya ini orang-orang ahli lalai, kalau udah ke pasar nyaman, tanda bahwa dia lalai. Sementara mereka para ulama saleh kalau udah ada di masjid, majelis alim, hatinya nyaman. Berarti adakah perbedaan antara ulama dengan orang yang lalai? Adakah perbedaannya? Banyak sekali. Ya Allah. Kita mau jalan-jalan pagi. Maksudnya jalan-jalan tamasya. Jam 6 pagi. Jam 1 nggak bisa tidur. Jam 2 nggak bisa tidur. Bikin lontong, tahu-tahu pesor. Bikin pesor, tahu-tahu lontong. Kenapa? Takut kesiangan. Giliran ngaji habis subuh nggak pernah dia seperti itu. Mau kesiangan mau enggak, yang penting bagaimana kayak ceritanya besok pengajian subuh. Tapi kalau orang mau jalan-jalan tuh, aduh, bisa tidur gak ya, gitu. Udah bikin pesor, tahu-tahu jadinya saya katakan lontong. Ini zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang nggak tahu dan nggak bisa membedakan mana pesor, mana lontong, gitu. Nggak bisa membedakannya. Bahkan terkadang nggak bisa membedakan lontong sayur atau dengan lontong yang apa namanya? Iya, yang ada oncomnya. Allahu Akbar. Kalau kaum muslimin mau ngaji subuh sebagaimana orang mau jalan-jalan itu udah bagus banget. Ya kan?
Kita mau jalan mau ke puncak jam 6 pagi, bingung mau tidur, takut kesiangan, enggak tidur, pusing gitu. Ada gak kaum muslimin kalau misalnya ba'da subuh dia punya perasaan seperti itu? Enggak ada. Sengaja aja bahkan jam 2. Mau saya bangun mau enggak, yang penting jam 2 dini hari. Ya udah, subuhnya kesiangan. Subuhnya kesiangan, ngajinya kesiangan. Innalillahi wa inna ilaihi. Karena memang niatnya nggak kuat, bukan karena Allah. Itu lihat. Kalau orang udah niat kuat karena Allah, hatta dia tidur jam 2, bangun juga jam 4. Bangun juga jam 4, nggak ada masalah. Ini orang yang mempunyai kekuatan niat. Perang bisa dimenangi dengan orang yang punya kekuatan niat suci. Berapa banyak kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Sering saya baca ayatnya di hadapan jamaah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak karena izin Allah. Perang Badar cuma 313 orang kaum muslimin. Orang kafir 3.000 orang. 1:10. Udah gitu kaum kafir persenjataannya lengkap, baju besinya lengkap, kemudian pedangnya lengkap. Kaum muslimin berada di bulan suci Ramadan, baru pertama di Ramadan ketika itu. Tanggal di tahun kedua Hijriah. Puasa baru ditetapkan dalam syariatul Islam. Jadi belum ada persiapan perang. Tidak ada. Udah gitu kaum muslimin dari Al-Madinatul Munawwarah ke Badar, itu tempat namanya perang Badar, namanya Badar, itu bisa 300 kilo. Allahu Akbar, berjalan kaki. Perjalanan 300 kilo berjalan kaki dalam keadaan puasa. Ini tidak dalam keadaan tidak puasa, ini berada puasa, enggak dalam keadaan batal puasa, tetap puasa. Di teriknya matahari di padang pasir, Masya Allah. Tapi bisa mengalahkan pasukan yang hebat. Semuanya izin Allah. Kenapa? Kekuatan niat. Pokoknya kalau orang niatnya kuat, fa insya Allah. Orang mau menjalani wiridan, orang menjalani tirakatan, orang mau ngaji, orang mau apapun, kalau niatnya kuat, hasil insya Allah. Walaupun di situ ada proses. Jadi niat itu yal aslu, karena niat itu adalah asal. Fi jami'il af'ali, di seluruh tingkah laku, niat adalah asal. Mau kita tingkah lakunya apapun, mau perbuatannya apapun, tapi kalau udah niatnya benar, hasil insya Allah. Ada di antara kita pekerja apa nih misalnya, selagi itu halal, selagi sesuai dengan syariatul Islam, hasil niat. Dan diberikan keberkahan dengan kekuatan niat. Kecuali kalau misalnya itu adalah pekerjaan haram, mau niatnya bagus, haram tetap haram. Misalnya penjual minuman keras, niatnya untuk mengagungkan Islam, nggak ada dalam usaha minuman keras niat untuk mengagungkan Islam, mustahil. Ada 10 perkara yang diharamkan dalam minuman keras. Penjualnya, kemudian yang membuat minumannya, yang masukin ke botolnya, yang mengalirkan buah-buahan ke botol, syur namanya. Kemudian pekerjanya, kemudian security-nya, kemudian supirnya, kemudian yang punya tempatnya, kemudian orang yang membuat tempat, iya, bartender juga, apalagi akan kerja, ya kerjanya bartender, yang ngasih, yang disebut dengan bartender bukan ngasih tender, ngasih minuman keras. Nauzubillah, subhanallah. Oh, bartender berarti dapat tender dia, tendernya banyak. Ini perlu juga kita pahami. Sebegitu bodohnya kaum muslimin memahami tentang arti bartender, bar udah ketahuan. Makanya di rumah-rumah kita jangan kita tulis bar. Walaupun di situ bukan untuk minuman keras, ganti gitu.
Apa cukur rambut? Masa di rumah kita sebut cukur rambut? Majelis saya aku jadi di rumah cukur rambut. Orang pada datang semuanya. Akhirnya tukang cukur rambut kalah saing sama kita. Masa di rumah kita sebut barber shop? Astaga. Mendingan di rumah kita sebut Makkah, ruang Makkah. Satu lagi ruang Madinah, Masya Allah. Satu lagi ruang ruang Al-Aqsa. Satu lagi ruang Tarim. Negeri-negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah. Ada sebagian ulama menamakan salah satu ruangannya itu adalah nama tempat. Nama tempat. Seperti Al-Habib Ali Kuitang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saking tamunya itu banyak sekali. Tamunya itu Masya Allah nggak ada habis-habisnya. Tapi kan beliau perlu zikiran. Perlu zikiran. Bagaimana mungkin saya sama tamu lagi, tamu-tamu yang nggak mau zikiran? Tetap beliau zikiran. Dengan zikirannya beliau berarti kan nolak tamu. Jangan nolak tamu berarti kan nolak amplop. Nolak amplop berarti nolak duit. Gak ada masalah beliau tolak berbagai macam amplop dan isinya. Beliau mau zikiran. Akhirnya beliau namain salah satu rumah, salah satu tempatnya itu Bogor. Ruangannya namanya Bogor. Akhirnya tamu bilang, nih Habib kemana? Lagi ke Bogor. Benar gak lagi ke Bogor? Benar, karena adalah Bogor. Pemahaman ini sedang Bogor kalau begitu, jadi padahal itu di ruang rumahnya beliau yang masih di Kuitang-Kuitang juga. Saking artinya nggak mau dosa, nggak mau bohong mereka para ulama. Benar gak? Benar. Gitu. Ke Bogor. Tapi jamaah jangan niru, tapi prosesnya salah. Namain ruangannya namanya barzakh. Main ruang namanya barzakh, ya nggak keluar udah. Ya udah di dalam barzakh aja udah. Paji kemana Paji? Di barzakh. Oh, udah meninggal. Namain yang jangan barzakh. Sama orang sih juga. Gitu. Jadi namanya juga yang kira-kira kita bisa paham dan tidak menganutnya. Gitu. Misalnya itu kita namain ruangan neraka. Bang Haji kemana? Kalau lagi ke neraka, subhanallah. Gitu. Yang benar. Boleh juga tuh seperti Habib Ali namain Bogor. Gitu. Jadi kan orang saruh. Oh berarti ke istri yang di Bogor. Iya. Nggak dibilang iya. Cuma iya di Bogor pokoknya. Istrinya juga nggak mau bohong. Emang Habib lagi ke Bogor? Waduh, dari kapan nih? Oh, ya belum lama. Emang masuk ke ruangannya ke Bogor belum lama. Jadi walhasil di sini orang yang mempunyai kekuatan niat nggak bakal bisa tergoyang dengan apapun. Ini kan datangnya Belanda itu di akhir-akhir Wali Songo. Bahkan itu di antara yang mengawal peperangan yang ada di Sunda Kelapa, ya, di Batavia, Sunda Kelapa, itu Fatahillah, seorang komandan besar dari Sunan Gunung Jati. Komandan besar Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Di akhir-akhir masa Wali Songo datangnya penjajahan Belanda. Dan itu ketika itu mereka para Wali Songo udah niat kuat, Indonesia bakal merdeka. Nusantara kala itu, Nusantara bakal merdeka, Nusantara. Cuma karena memang kaum muslimnya mudah untuk diadu domba, akhirnya kemerdekaan belum mulai lagi. Di tahun 1700 belum lagi, di 1800 masih tetap, di 1900 masih tetap. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan izinkan 45 merdeka. Itu karena kekuatan niat dari mereka para aulia dan ulama-ulama saleh.
Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Amal perbuatan tergantung kepada niat. Niatnya apa? Ngaji, hasil. Niatnya apa? Ridha Allah, hasil. Niatnya ngaji mau ngapain? Silaturahim, hasil. Ini banyak orang niat ngaji kerja. Dia niat ngaji mau kerja, udah dia dapat kerja tapi nggak dapat ngaji. Ya, nggak dapat ngaji, udah nggak dapat ilmu. Orang tujuannya kerja, sementara orang soleh kerja tujuannya ngaji. Muallim Syafi'i Azami itu kerja di RRI di masa-masa awal beliau berkarir dalam dakwah. Itu beliau kerja di RRI tapi tujuannya untuk ngaji. Setiap hari beliau ngaji ke gurunya Habib Ali Husain Al-Attas. Setiap hari ngaji, ngegemin duit. Nah tujuannya dia kerja, tujuannya beliau kerja untuk ngegemin duit ke gurunya. Setiap hari, kemudian baca kitab di hadapan gurunya, pulang ngegemin lagi, kerja lagi setiap hari. Inilah yang seharusnya kaum muslimin mempunyai niat kerja tujuannya untuk ngaji, bukan ngaji tujuannya untuk kerja. Makanya nih, jangan sekali-kali orang baru mulai ngaji kemudian ditawar-tawarkan kerja. Khawatir. Orang baru ngaji ditawarin kerja, orang baru ngaji ditawarin kawin. Akhirnya kawinnya iya, ngaji nggak jalan. Demikian kondisi zaman. Hakadha zaman, demikian zaman. Innamal a'malu binniyati, hanya saja amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan banyak para periwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Walaupun kata-katanya Bukhari, Muslim, tapi intinya Imam Ahmad, kemudian juga banyak mereka para ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Ada yang diriwayatkan oleh, ada di dalam kita, dalam Imam Nawawi dalam syarah Muslim, kemudian juga disebutkan juga demikian oleh Al-Imam Suyuti, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi, Imam Malik juga dalam kitab Muwatta'nya. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu kalau udah disebut dengan Imam Bukhari dan Muslim berarti ketutup yang lainnya. Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban tadi dikatakan, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, Imam Malik, itu ketutup semuanya dengan kata-kata Bukhari, Muslim. Jadi kalau misalnya hadis yang memang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, sahih, artinya sahih secara sanad, sahih secara kekuatan segala-galanya. Jadi tidak syak, tidak perlu diragukan. Walaupun periwayat hadis yang meriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Daruqutni, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, semuanya sahih. Semuanya memang betul itu adalah hadis Rasulullah. Tapi ini cuma kita berbicara tentang kekuatan sanad hadis secara ilmu hadis. Hadisun sahihun an Rasulillah, hadis sahih betul dari baginda Rasulullah. Ini tidak ada hadis tentang innamal a'malu binniyat kecuali memang dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hadis innamal a'malu binniyat dalilnya itu memang dari Sayyidina Umar bin Khattab, enggak ada dari yang lainnya. Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ada misalnya hadis tentang innamal a'malu binniyat bukan dari Sayyidina Umar, berarti bukan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi yang meriwayatkan dari sahabat tentang innamal a'mal binniyat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan dikatakan niat itu sepertiga agama. Ya, niat itu adalah sepertiga agama. Ada yang menyatakan seperempat agama. Penting sekali itu pengaruh niat. Orang punya kekuatan niat yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Karena kekuatan niat.
Waduh, saya ngaji gimana? Tapi niatnya kuat bisa. Bahkan bisa menghasilkan keabsahan niat. Tadinya enggak niat, giliran dia niat, hasilnya akhirnya ibadahnya hasil. Karena memang kekuatan niat. Bahkan ini yang sesuatu yang tidak masuk dalam akal. Keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, mereka ahli neraka. Tapi dengan kekuatan niat dari anak-anak yang saleh, tuh orang-orang tua yang dari neraka, yang ada di dalam neraka, dengan kekuatan doa yang orang-orang tuanya muslim, itu dengan kekuatan doa anaknya itu tersampaikan. Orang tua yang sudah meninggal dunia yang kemudian dimasukkan ke dalam api neraka menjadi ahli surga. Dan niat yang kuat lagi dari anaknya dengan amal ibadah yang banyak lagi, bukan menjadi sekedar memasuki surga, bahkan menjadi dan menempati surga yang paling tinggi karena kekuatan niat sang anak. Makanya penting sekali kalau kita mempunyai anak yang saleh, di mana kita meninggal dunia generasi yang saleh, bukan generasi bojot yang niatnya bisa dibeli. Tidak. Dikasih Indomie berubah, dikasih duit, dikasih perempuan berubah, dikasih ini berubah. Itu generasi-generasi yang lemah. Jadi kalau misalnya orang kalau niatnya kuat, mau di apapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak berubah. Gitu. Sebelum dia jadi pejabat, lantang dia berbicara. Setelah jadi pejabat, dibungkam ungkapannya, pembicaraannya, nggak bisa ngomong. Nah ini artinya orang yang tidak mempunyai kekuatan niat. Kami amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya, berapa banyak amal perbuatan bentuknya bentuk dunia. Ya kan, perbuatan bentuknya dunia. Dagang cincau atau dagang apa? Dagang cincau kan dunia. Dagang nasi goreng kan dunia. Dagang paku, dagang pisau, dagang apa namanya, sayur mayur, itu kan dunia. Tapi wa yasir bi husni niyati, itu dengan bagus niatnya. Dia jualan cincau, tujuannya saya mau ibadah kepada Allah. Saya punya duit mau ngaji. Saya mau punya duit, saya memberikan rezeki kepada anak dan istri yang halal. Saya punya duit, saya mau bangun rumah. Saya mau punya duit, saya mau berangkat haji dan umrah. Saya mau punya duit, saya mau sedekah. Saya mau punya duit, saya mau bayar zakat. Itu kan tujuannya bagus. Itu min amalil akhirah, masuklah amalan akhirat. Padahal pekerjaannya adalah dunia. Seperti ini jamaah pada pekerjaan nih. Ada yang pekerja pegawai negeri, ada pegawai swasta. Dunia kan? Tapi kalau misalnya tujuannya, niatnya karena Allah, tapi benar karena Allah, jangan niatnya karena ngaji, kemudian setiap harinya nggak ngaji lagi, itu namanya ngebohongin Allah. Ya Allah, saya ngaji, saya kerjanya tujuannya mengaji Allah, tapi nggak ngaji, itu namanya ngebohongin Allah. Kalau niatnya kayak gitu, jalankan, itu namanya niat. Mau ngaji, niat mau ibadah, niat untuk silaturahim, niat untuk memberikan nafkah anak istri dengan yang halal. Jadilah itu amalan akhirat. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirat, dan berapa banyak amal perbuatan bentuknya bentuk akhirat. Seperti ngaji nih. Ini kan akhirat banget ngaji. Maulidan akhirat banget, zikiran akhirat banget. Tumayasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Bisa jadi menjadi amal perbuatan dunia karena buruk niat. Mau ngaji apa? Bukan karena Allah tujuannya. Daripada saya tidur, astagfirullahaladzim, niat ngaji. Daripada saya tidur, mendingan ngaji. Nggak dapat pahala tuh. Daripada saya ngobrol-ngobrol di rumah, mendingan saya ngaji. Lah kok ngaji disejajarkan dengan ngobrol? Nah itu nggak dapat pahala. Astagfirullahaladzim. Kan banyak orang ngaji, ya daripada saya puyeng di rumah mendingan ngaji, nggak dapat pahala.
Jadi niat ngaji yang tinggi, rugi. Niatnya itu yang tinggi, jangan lemah. Punya niat kok lembek. Jadi orang yang kalau misalnya ngaji tujuannya daripada saya puyeng, ya udah selesai puyeng, nggak dapat pahala. Orang tujuannya seperti itu. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ngaji menghindar apa? Yang tukang debt collector. Waduh, saya ngaji nih menghindar debt collector. Astagfirullah, rendah sekali. Gitu. Kalau misalnya ketemu debt collector, temuin aja. Tantang lagi. Dia manusia, kita juga manusia. Kenapa takut? Gitu. Iya kan? Apa yang harus kita takuti? Emang belum bayar, bilang aja belum bayar. Dan tidak ada langkah debt collector untuk langsung mengambil secara hukum. Ingat, secara hukum negara tidak boleh debt collector ngambil. Ini terkadang orang nggak paham tentang hukum. Kalau belum bayar, bisa nanti untuk dikatakan nanti batas ini dan ini saya bakal bayar. Tapi habis itu ya bayar, gitu. Jangan janji bayar yang enggak, ya dosa. Punya hutang namanya. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allah. Seyogianya seorang pelajar, seorang santri menuntut ilmu karena ridha Allah. Tujuan kita ngaji karena Allah. Karena ridhonya Allah, karena ridhonya Rasulullah, karena ridhonya guru, karena ridhonya orang tua. Untuk membersihkan hati, untuk silaturahim, untuk mencari dan mengamalkan syariat Islam. Wa darul akhirah, dan tujuannya karena akhirat. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan untuk menghilangkan kebodohan darinya. Ya Allah, saya ngaji jangan sampai bodoh ya Allah. Kalau bodoh dibodohi orang. Kalau orang bodoh nggak tahu hukum. Orang bodoh pula jauh dari surga. Ada orang bodoh masuk surga. Mana ada orang bodoh masuk surga. Wa an sairil juhali, dan ngaji untuk menghilangkan macam kebodohan. Wa ihya'iddin, dan aku niat ngaji untuk menghidupkan agama. Dengan lalu lalangnya kita ngaji pagi, siang, sore, malam, ngaji. Laki-laki menggunakan busana muslim, yang perempuan muslimah. Itu kan syiar Islam. Itu syiar Islam, itu menghidupkan agama. Gair Islam, dan niat mengabadikan Islam. Islam bisa abadi karena ada pengajian. Ingat, Islam bisa abadi karena ada pengajian. Nggak ada pengajian, Islam nggak bakal abadi. Kenapa? Nggak ada ilmu. Coba kalau misalnya di satu tempat di mana tidak ada majelis alim, nggak ada pengajian, tanda lemahnya Islam. Dimanapun, di tempat manapun, di negeri manapun, di mana tidak ada majelis, lemah keislamannya. Masuk satu kampung, 2-3 kampung, sampai bahkan berkampung-kampung nggak ada pengajian, tanda bahwa itu Islamnya lemah. Atau mungkin tidak ada Islam. Harusnya tetangga-tetangga majelis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada rasa syukurnya. Di majelis ada sholat berjamaah, enggak, nengok pun enggak. Ada kajian Ramadan, ada pagi, siang, sore, malam Ramadan. Ada kajian, ada pengajian, ada maulidan, ada tawasulan, ada apa. Harusnya mereka bersyukur, terjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Ini malah ngelewatin majelis, ngelewatnya aja udah. Nggak ada perhatian, nggak ada kepedulian. Ini niatnya nih susah nih. Orang muslim yang model kayak gini dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Walaupun tinggalnya dengan majelis, tapi nggak menghidupkan majelis. Tidurnya samping masjid. Bahkan terkadang di depan masjid, dicorong imam tempat tidurnya. Dicorong imam, di mimbar imam, itu di depannya itu tempat tidurnya dia. Dia tidur di situ, dekat tempat mimbarnya imam. Nggak mau sholat juga, astagfirullahaladzim. Ini gampang sekali orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gampang sekali, karena dia meremehkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya orang yang dekat, orang yang paling dekat dengan Allah,
Orang paling dekat dengan majelis, orang paling dekat dengan masjid dan mushola, seharusnya dia kalau perlu menjadi apa? Menjadi pembangkit tenaga majelis. Surya aja ada pembangkit tenaga surya dan sebagainya. Ini majelis pembangkitnya orang-orang terdekat dulu. Gitu. Malu orang mana tahu datang, orang sekitarnya boro-boro datang. Lewat aja udah. Bahkan terkadang lewatin majelis, lewatin masjid, mushola, sambil beriak lagi, kuek, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nggak ada perasaan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Dia melewati tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada perasaan. Dia ngambil motor, dia ngambil mobil, dia ngambil sepeda, nggak ada peduli dengan majelis, nggak ada peduli dengan masjid mushola. Orang nggak peduli kepada masjid mushola dan majelis berarti dia nggak peduli kepada Allah. Orang yang tidak peduli kepada Allah berarti dia tidak peduli kepada Rasulullah. Orang yang tidak peduli kepada Rasulullah nggak bakal masuk ke dalam surga karena tidak ada syafaat dari Rasulullah Muhammad. Nggak ada syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya orang yang dekat majelis beruntung dan paling beruntung. Ibarat orang yang dekat dengan sumur paling beruntung. Kenapa? Gampang ngambil airnya. Harusnya bersyukur. Orang-orang mengambil air susah dan jauh. Ini tinggal ngambil doang. Enggak juga bersyukur. Astagfirullahaladzim. Orang yang tinggal dekat mata air dia beruntung. Orang yang berhadapan atau orang yang di sekitar mata air dia bakal beruntung. Ini lebih mata air dari mata air. Ainu syariatul uzma, mata air agama, majelis, pesantren, mushola, masjid itu ainu syariatul mutahharah. Ini sumber mata air syariatul Islam. Orang kalau dekat mata air bergerak, enak udah. Kekurangan ada mata airnya. Ini mata air lebih pada mata airnya dunia, tapi tetap aja nggak ada kepedulian. Padahal dulunya dia ngaji, dulunya dia baca Quran, atau bahkan bisa jadi menjadi anggota pernah ngaji di TK, TA misal. Udah tua bangka tetap nggak ada kepedulian. Sebab utama apa? Nggak punya niat. Atau niatnya kurang. Orang kalau niatnya kurang pasti akan ada sebab di mana dia mencurkan. Andai kemarin ini niat kurang, sekarang waktunya untuk perbanyak niat. Waktunya sekarang untuk menambah niat, ngecas niat. Jangan kita ngelihat mukanya ulama itu dengan sendirinya kita ngecas ibadah kita. Al-Imam Muhammad bin Wasi', murid-muridnya sumpek. Saya ngelihat gurunya 1 tahun ibadahnya kuat. Gara-gara fakullama ra'aitu syaikhi Muhammad bin Wasi' izdadat mahabbatan lillah tabaraka wa ta'ala wa izdadatil ibadah lillah. Tatkala aku melihat guruku Muhammad bin Wasi', itu rasa cintaku kepada Allah bertambah dan ibadahku bertambah, bahkan 1 tahun pertambahan ibadah. 1 tahun itu kuat. Ini cuma sekali ngeliat guru. Ini Masya Allah. Ini terkadang gurunya dilihat nggak enak, muridnya juga nggak enak juga. Ya, nggak enak emang nggak enak. Astagfirullahaladzim. Asam sama asam, sepet sama sepet. Muridnya sepet, gurunya sepet. Makanya cari yang manis. Ya, yang manis-manis. Nah, keagungan kemanis atau manis, halawah namanya, halawah ibadah itu dengan kekuatan niat. Halawah artinya manis beribadah. Gimana sih nikmat ibadah? Ibadah itu nikmat banget, Masya Allah. Gak ada bandingannya. Mau dibandingin dengan apapun gak ada bandingannya. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Apalagi itu ibadah yang paling istimewa, ngaji, membahas syariatul Islam seperti pada hari ini kita membahas,
Itu ibadah yang paling istimewa. Enggak ada ibadah yang paling istimewa kecuali apa? Ngaji. Enggak ada yang lebih istimewa. Kan udah tahu jamaah, andaikan nih orang yang udah meninggal dunia dikasih hidup lagi oleh Allah, niscaya mereka keluar dari kuburnya, yang mereka cari apa? Majelis salim, mengaji. Mana pengajian, mana pengajian, mana pengajian. Mereka cari, kenapa? Pahalanya besar. Baru di dalam kubur mereka merasakan agungnya ngaji. Wa yanbaghi an yanwi al-muta'allim bi talabil ilmi ridha Allah wa ad-dar al-akhir wa izalat al-jahl min an-nafsi wa an sa'iril juhal wa ihdin wa ibghal Islam fa inna bagal Islam bil ilmi, karena mengabadikan Islam Islam abadi bil ilmi, dengan ilmu. Nggak bisa kita mengabadikan Islam tanpa ilmu. Makanya tuh Belanda itu nggak melarang umat Islam bikin masjid, tapi mereka melarang kajian khusus, di mana kajian khusus tersebut bakal menguatkan Islam. Ngaji nggak ada masalah, tapi untuk mengamalkan ngaji nggak boleh. Itulah Belanda. Emang namanya Belanda, ya Belanda udah. Namanya penjajah, sebaik-baiknya penjajah tetap penjajah. Betul gak? Sebaik-baiknya penjajah adalah penjajah. Tahu gak penjajah? Kita punya rumah diambil. Na'udzubillah min dzalik, salamanallah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Walaupun tuh dia baik, ini rumah diambil sama tuh Belanda. Kemudian kita dikasih roti, kemudian kita bilang sama orang-orang tuh Belanda baik. Baik apa? Tengik. Orang dia udah ngambil rumah kita, dia ngasih roti, kemudian kita bilang baik. Baik apa? Tengik adalah tengik. Kalau kita dikasih roti, itu astagfirullah, nggak ada bandingannya antara rumah dengan roti. Bahkan yang diambil oleh Belanda bukan cuma sekedar rumah, satu tanah air diambil oleh mereka. Lebih tengik daripada tengik. Jamaah, lebih tengik daripada, tahu gak jamaah tengik? Jauh gak? Tahu gak? Jamaah nggak ngaji, nggak mandi sebulan aja. Kalau asam masih mending tengik. Astagfirullah, Allahu Akbar. Sebulan nggak mandi. Naudzubillah. Jauh-jauh dari kita, amin. Allah jangan kita dari orang tengik. Roti tengik juga. Semuanya roti tengik aja kita deket, males kita ngelihat. Tapi ini roti yang ulang tahun tidak tengik. Karena ikhlas, ngasihnya ikhlas. Gitu. Tapi juga jamaah kalau mau ngasih roti cium-cium dulu. Tengik atau enggak? Tapi ini roti ulang tahun, Masya Allah. Makin awet, insya Allah. Makin nempel sama suaminya, Masya Allah. Masya Allah. Berkah itu. Jadi itu tengik itu sebulan nggak mandi, nggak ada tengik. Coba aja kalau perempuan sebulan nggak mandi, gimana? Bau apa? Bau lumut. Walaupun itu istri sebulan nggak mandi, nggak menempel. Ya udah, caranya gimana nih ibu-ibu biar suami nggak nempel, nggak mandi aja udah. Lagi berantem nggak usah mandi, kan nggak mau nempel. Itu. Masya Allah. Ya Allah. Tapi ingat, perempuan nggak mandi sekali dosa. Dalam satu hari minimal perempuan yang bersuami, kan artinya yang masih punya suami, itu bagus sehari 3 kali mandi. Gitu. Sehari 3 kali. Ini istrinya 3 kali mandi, suaminya nggak mandi-mandi, ya tengik juga ente, nggak boleh. Jadi suami istri wangi. Ini tadi udah santrinya tengik, gurunya terngik. Nggak ada bagus-bagusnya.
Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Enggak ada sah zuhud dan takwa tanpa bodoh, disertai dengan kebodohan. Enggak ada orang bertakwa itu bodoh. Enggak ada orang bertakwa itu bodoh. Jadi kekuatan hambanya Allah itu ada takwa. La'alakum tattaqun, la'alakum tattaqun, la'alakum tattaqun. Kita disuruh puasa biar jadi apa? Takwa. Kita suruh sholat biar takwa. Kita suruh ngaji takwa biar takwa. Kita zakat, seluruh amal ibadah tujuannya takwa. Tapi kalau takwa dengan bodoh, nggak bisa. Makanya tuh orang ibadah nggak ngaji nggak bisa. Sering saya katakan, biasa tuh ada orang sholat subuh rame, bisa 6 shaf, 150 orang. Tapi habis itu ada pengajian mereka pada pulang, nggak diterima amal ibadahnya. Buat apa tuh sholat mereka tanpa ngaji? Karena tidak ada orang takwa kalau dirinya bodoh dalam syariatul Islam. Walaupun tuh tahajudnya hebat. Tahajudnya hebat. Banyak nih orang-orang kalau udah nggak kerja lagi, apa namanya kalau udah nggak kerja lagi? Pensiun. Betul sih aktif di masjid, tapi kalau udah ngaji nggak mau, sama aja bohong. Kekuatan agama itu di ngaji. Nih yang sekarang kita pelajari. Makanya ini pengarang betul-betul mengarahkan la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Nggak sah zuhud dan takwa disertai dengan kebodohan. Nggak bisa. Orang takwa nggak ada yang bodoh, ulama nggak ada yang bodoh, waliullah nggak ada yang bodoh, kekasihnya Allah tidak ada yang bodoh. Bagaimana bodoh? Mau jadi kekasihnya Allah, dia tahu jalan Allah. Masa orang yang menjalani jalan Allah adalah orang bodoh? Dia tahu jalannya Allah, berarti pintar. Ketika dia pintar, berarti dia apa? Mengetahui ilmunya Allah. Makanya disebut dengan al-arif. Orang yang mengenal Allah namanya al-arif billah. Berikutnya, kitab berikutnya, qasidah akan dipimpin tim hadrah. Rahatil ajhar syuruh fi layalil maulidi wa bariqun nur yaqdu min ma'ani ahmadi wa hatil diyar syuruh fi layalil maulidi
Iya, lagi. Ayo. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى